Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi sahabat wabarakatuh. pesona, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, Amin. pada kesempatan kali ini saya Fernanda Safitri bisa menyapa sahabat-sahabat pesona semua melalui bincang-bincang edukatif dalam edukasi dan sharing informasi podcast Pengadilan Agama Purwodadi episode kelima. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema tentang hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Kenapa? Karena perkara perceraian mendominasi perkara yang diadili di Pengadilan Agama Purwodadi. Pada episode kali ini, tentu saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, Bapak Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, Bapak Dr. Andes Januari MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, diskusi kita kali ini akan mengangkat tema tentang hak-hak perempuan dalam perkara perceraian nih Pak. Ya, Apa sih Pak yang dinamakan dengan perceraian Pak? perceraian itu ada dua macam, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri, namanya cerai gugat, dan perkara perceraian yang diajukan oleh suami, namanya cerai talak. Baik, apa yang telah Bapak paparkan tadi bahwa perceraian ada dua jenis ya Pak, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Lalu Pak, bagaimana data statistik perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi Pak? Kalau data statistik itu untuk pastinya itu dari pihak hakim kurang begitu tahu secara detail, tapi bisa dilihat dari yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi sehari-harinya itu didominasi oleh cerai gugat daripada cerai talak. Wah, berarti ini cerai gugat mendominasi ya Pak, perkara perceraian ya? Ya. Apa sih Pak yang menjadi alasan istri itu menggugat cerai suaminya Pak? Nah ini kenapa justru cerai gugat itu mendominasi, karena kebanyakan juga perkara itu karena masalah ekonomi. Memang masalah ekonomi itu kalau orang sebelum menikah itu kayaknya tidak penting, yang penting ada saling mencintai katanya. Tapi setelah berjalan 2-3 bulan dan selanjutnya justru ekonomi itu menjadi hal yang penting, karena namanya ekonomi atau ya khususnya tentang uangnya itu bukan segalanya pakai uang, tapi kayaknya uang itu memang kemana-mana ya itu perlu diperlukan, sehingga itu menjadi sumber percekcokan antara suami istri karena suami tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga istri itu mengajukan perkaranya ke pengadilan. Dia mengadukan apa yang dia alami setiap hari itu yang menjadi penyebab dominasi kenapa di Pengadilan Agama Purwodadi itu lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak. Baik, dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi diketahui bahwa mayoritas karena faktor ekonomi ya Pak. Ya memang ekonomi itu menjadi hal sensitif Pak ketika sudah berumah tangga Pak. Iya, betul. Kemudian Pak, ketika suami yang mengajukan perceraian tadi Bapak sudah jelaskan itu disebut cerai talak ya Pak. Ya. Apakah sama Pak dengan cerai gugat? Dalam artian apakah istri itu berhak menuntut sesuatu Pak ketika suaminya yang menggugat perceraian? Kalau masalah cerai talak itu suami sebagai pemohon, istri sebagai termohon, itu istri bisa mengajukan gugatan balik atau rekonvensi tentang hak-haknya yang terjadi setelah suaminya itu melakukan perceraian itu sudah di situ disebutkan dalam kompilasi hukum Islam itu pasal 149 dan seterusnya. Itu seorang istri ketika mau diceraikan, ini baru mau diceraikan oleh suami, itu dia punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami, yaitu antara lain satu adalah mut'ah. Mut'ah itu kalau bahasa Indonesianya ya kenang-kenangan atau cenderamata.
Untuk nominal atau besaran uangnya itu, ya kalau tidak terjadi kesepakatan antara mohon dan termohon, itu hakim akan menentukan nominal besarannya itu sesuai dengan kemampuan suami, sehingga suami katakan kerja di proyek itu kan banyak. Ada namanya pemborongnya, ada juga yang namanya kepala tukang, ada kuli atau yang membantu tukang. Nah itu nanti akan digali oleh majelis hakim di persidangan itu sejauh mana kemampuan suami. Kadang hanya ditulis bahwa si A pekerjaan proyek itu kan belum jelas, sehingga harus dikorek sampai sejelas-jelasnya untuk menentukan kewajiban suami terhadap istri ketika dia mentala istri. Mut'ah ya toh. Bisa juga iddah. Iddah itu ya masa tunggu. Masa tunggu kalau hamil itu sampai melahirkan anaknya, sampai melahirkan. Tapi kalau tidak keadaan hamil, masa tunggu itu sampai 3 bulan. Nah itu untuk biaya hidup, kiswah, maskan, dan lain sebagainya, biaya hidup itu harus ditanggung oleh suami selama 3 bulan kalau tidak hamil. Nah, itu untuk dalam hal iddah tadi itu juga ada resiko bagi istri. Itu dia selama 3 bulan atau selama sebelum dia melahirkan, itu dia tidak boleh atau tidak bisa dipinang oleh laki-laki lain. Karena apa? Karena suami mempunyai hak roj'i atau hak kembali tanpa dengan diadakan nikah ulang atau nikah baru. Langsung saja bilang saya kembali sebagai suami terhadap kamu si A, istri saya. Itu hanya begitu, hanya mengatakan bahasa-bahasa rujuk. Nah, konsekuensinya suami juga karena tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, suami harus bertanggung jawab mengenai kehidupan tadi, biaya hidup, namanya nafkah. Kemudian dari akibat perceraian yang diajukan oleh suami itu ada juga akibat hukum yang lain. Seperti kalau sudah punya anak, itu nafkah anak dibebankan kepada suami. Itu juga sesuai dengan kemampuan suami. Sampai anak itu dewasa atau bisa mandiri atau sudah menikah lagi. Itu batasnya. Kemudian selain nafkah, itu untuk pemeliharaan anak atau hadonah. Hadonah juga itu ditentukan juga kalau anak itu umur 1 sampai 12 tahun, artinya sebelum mumayyiz, itu hak hadonah ada di ibu. Tapi nafkah anak tetap kewajiban ayah. Mumayyiz itu artinya sudah pinter. Anak ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enak, mana yang tidak enak. Itu namanya mumayyiz. Nah, biasanya batasan umur mumayyiz itu ya tadi dibikin 12 tahun ke bawah, itu sebelum mumayyiz. Kalau sudah 12 tahun ke atas, itu namanya sudah mumayyiz. Untuk hak pemeliharaan anak ada di ibunya, nafkah ada di ayah. Kalau sudah 12 tahun ke atas, itu anak dihadirkan di persidangan untuk ditanya, kamu mau ikut ayahmu atau ikut ibu? Ditanya itu, karena dia sudah bisa memilih. Kalau 12 tahun ke bawah kan belum bisa memilih. Ditentukan oleh undang-undang bahwa yang berhak mempunyai hak hadonah atau pemeliharaan anak itu ibu. Kalau 12 tahun ke atas suruh milih mana, milih ibumu atau ayahmu, terserah. Nah nanti kalau sudah dia jawab milih ikut ayah atau ikut ibu, nah itu nanti di putusan disebutkan dalam putusan itu, termasuk di pertimbangan hukum, di duduk perkara, kemudian di amar putusan itu disebut itu hal itu secara jelas. Termasuk dari awal tadi ya, dari awal mut'ah, iddah, nafkah anak
bahkan mungkin nafkah lampung, itu untuk cerai talak, itu di amar putusan itu harus itu dengan kesepakatan kamar agama, saya lupa nomor berapa itu dicantumkan dalam amar putusan bahwa dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak dilakukan. Jadi sebelum suami mengucapkan ikrar talak itu, kewajiban-kewajiban tadi harus sudah diterimakan kepada termohon. Itu jadi sampai segitunya. Karena apa? Karena tidak sedikit di luar sana yang laki-laki itu dia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi keputusan atau putusan pengadilan. Dia sudah punya istri yang baru, punya anak yang baru, dia lupakan anak yang dulu. Jangankan mikir anak yang dulu, mikir anak yang sekarang aja kan sudah pusing. Nah, itu apalagi mikir anak yang ikut istri yang dahulu. Itu seperti itu banyak di luar sana yang seorang ayah merupakan nafkah terhadap anak yang ikut mantan istri. Seperti itu. Kemudian Bapak mohon izin, kalau dibalik nih Pak, istri yang menggugat cerai suaminya, apakah hak-hak yang tadi telah Bapak jelaskan itu juga bisa dimintakan Pak oleh sang istri kepada sang suami? Karena pemahaman di masyarakat kita saat ini itu Pak, ada pemahaman bahwa ketika seorang istri yang menggugat itu tidak punya hak Pak atas yang tadi telah Bapak jelaskan. Bagaimana ini Pak? Memang itu benar. Di masyarakat itu, oh kamu yang minta cerai kok kamu minta macam-macam. Nah itu biasanya gitu. Nah, tapi itu bisa juga cerai gugat itu dikumulasi dengan tuntutan nafkah bisa. Nafkah lampu yang sekian bulan, sekian tahun tidak diberikan itu bisa dikumulasi dengan gugatan itu bisa. Bisa. Ya termasuk nafkah anak, termasuk iddah, pemeliharaan anak itu bisa dikumulasi dengan gugatan perceraian. Bahkan pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan perceraian itu bisa juga dikumulasi. Contohnya apa? Contohnya harta bersama. Gitu. Harta bersama itu juga bisa bukan hanya direkompensi, disampaikan, atau bukan hanya di gugatan balik. Akan tapi itu cerai gugat juga bisa dikumulasi dengan harta bersama dan lain sebagainya tadi. Hanya saja kalau khususnya tentang harta bersama, itu menurut pengalaman di lapangan, itu kadang perceraiannya sudah tidak jadi masalah, tapi harta bersama masih dipermasalahkan. Baik penggugat maupun tergugat, itu kadang dia keberatan dengan putusan pengadilan sehingga dia mengajukan banding kasasi akan PK. Itu dengan trik-trik para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tentang harta bersama. Jadi bisa dibilang untuk ngulur-ngulur waktu, supaya dia menguasai harta bersama. Itu. Tapi untuk harta khususnya harta bersama atau gugatan yang kumulasi atau rekompensi tentang harta itu dianjurkan untuk dipisah. Dipisah maksudnya jangan dikumulasi antara perceraian dengan gugatan harta bersama. Gugatan perceraian sendiri, nanti setelah gugatan perceraian selesai baru maju tentang gugatan harta bersama. Kenapa begitu? Karena tadi kan biasanya perceraian sudah tidak jadi masalah, sudah sepakat ya udah cerai, memang sudah bisa sekian lama. Tapi untuk harta itu jarang yang legowo mau melaksanakan putusan pengadilan itu jarang. Karena tadi niatnya ada yang masalah mengulur-ulur waktu. Kalau masalah perceraian kan kadang ada yang menggantung lawan perkaranya. Biasanya gitu. Itu kalau untuk penggabungan atau kumulasi antara harta bersama dengan perceraian. Perceraian mestinya sudah selesai, sudah keluar akta cerai. Nah, tapi untuk gugatan harta bersama tadi, lama prosesnya juga namanya berupa gugatan barang harus ada senter atau PS. Mungkin minta dilakukan sita. Mungkin juga minta bisa dilaksanakan
sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum. Tahunnya banyak. Sementara untuk perceraian kan tidak serumit itu. Hukum acaranya juga tidak serumit. Sehingga diharapkan atau disarankan jangan dikumulasi atau jangan direkomendasi tentang harta. Kecuali kalau Madura itu tidak masalah. Itu. Jadi bisa ya, saya ulang lagi, bisa cerai gugat dikumulasi dengan yang lain tadi bisa. Jadi bisa ya Pak, cerai gugat itu dikumulasikan dengan gugatan nafkah. Nafkah bisa. Bisa ya Pak ya. Bisa. Wah, ini masyarakat perlu tahu nih Pak tentang hal ini nih. Kemudian Bapak. Iya. Walaupun sebetulnya acaranya lebih ringan kalau hanya khusus perceraian, nafkah iddah mut'ah hadona itu tidak dimasukkan, tapi itu hak mereka, hak masyarakat. Kita melindungi hak perempuan dan anak, itu kita harus lindungi. Jadi ada kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Jadi isu gender itu juga Islami, itu cocok dengan teori-teori hukum Islam yang dipakai oleh pengadilan agama sebagai hukum materialnya pengadilan agama. Bahkan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diserap dari sekian puluh atau sekian banyak kitab-kitab yang besar-besar itu, diambil isinya atau intisarinya, kemudian diformulasikan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Panjang prosesnya itu. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir saya nih Pak, apa Pak syarat yang diperlukan untuk mengajukan perceraian Pak di pengadilan agama? Dan prosedur pendaftarannya seperti apa Pak? Kalau pada prinsipnya perceraian itu dibatasi. Pada prinsipnya ya. Pada prinsipnya ya kasarnya dipersulit, tapi dipersulit dalam tanda petik. Artinya bukan diobral sembarang pokoknya masuk semuanya kabulan, tidak begitu. Semua ada hukum formil dan materialnya. Nah, kalau untuk prosedurnya sebenarnya itu juga gampang, tidak usah repot-repot minta tolong kiri kanan, itu tidak usah, kecuali kalau memang betul-betul sibuk, betul-betul tidak ada waktu untuk mengurus. Selama ada waktu untuk mengurus, silakan urus sendiri. Supaya ya prinsipnya pengadilan itu kan sederhana, cepat, biaya ringan, tidak sampai bertele-tele, tidak sampai menghabiskan banyak uang. Apalagi saya maaf ya, kebanyakan namanya perceraian itu dilakukan oleh mayoritas orang-orang ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Itu artinya apa? Kemampuan untuk membayar biaya perkara itu sangat berat memang untuk mereka. Sehingga diharapkan dengan biaya ringan, cepat, biaya ringan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masalah prosedurnya itu yang jelas dia diajukan di mana, kalau perempuan di mana perempuan itu senyatanya berada, bukan sesuai KTP bukan, tapi senyatanya berada atau domisili. Karena apa? Karena kalau KTP itu seumur hidup. Mungkin dulu di Jakarta, sekarang di Purwodadi, atau dulu di Purwodadi, sekarang di mana gitu loh. Jadi diajukan di mana si istri atau perempuan berada atau berdomisili. Walaupun itu yang ajukan suami. Kecuali kalau nyata-nyata istri yang minggat. Nah, kalau istri yang minggat itu bisa diajukan di mana suami atau laki-laki berdomisili. Ajukan ke pengadilan, nanti dibahas di PTSP, ada yang membantu untuk prosedur selanjutnya sampai kalau kami sebutkan satu persatu ya lama, sampai ke tangan majelis berkas itu untuk kapan disidangkan. Ketua majelis memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil para pihak agar datang pada hari yang telah ditetapkan oleh ketua majelis dalam bentuk penetapan hari sidang atau PHS. Gitu ya.
Terima kasih Bapak atas informasi yang sangat edukatif nih Pak, dan terima kasih juga atas kesediaannya menjadi narasumber pada edukasi dan sharing informasi podcast Pengadilan Agama Purwodadi episode 5 kali ini. Ya. Tibalah kita pada penghujung acara, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Jalan-jalan ke pegunungan, pulang-pulang bawa bingkisan. Wahai sahabat pesona yang budiman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.